Ya, Mitra Audio, bertemu kembali dengan Anton Mitraka. Untuk sesi kali ini saya akan sharing atau membahas mereview Focusrite Soundcard 2i2 Scarlett ya, Mitra Audio. Jadi bentuk sudah terlihat pada layar. Untuk video sebelumnya sudah saya share, sudah saya review Soundcard Behringer UCA 202 yang sering saya gunakan untuk pengukuran sound system baik indoor dan outdoor. Untuk sesi kali ini saya akan coba mereview, dan untuk video selanjutnya nanti saya juga akan tes menggunakan Smart Live untuk akurasi dari hasil signal input dan output yang diproduksi oleh Focusrite ini, sehingga kelayakan untuk recording baik audio musik atau vokal ini bisa kita terapkan di antara beberapa 4 produk yang masuk untuk kategori di studio recording. Focusrite merupakan salah satunya di antara Behringer, M Audio, dan saya lupa satunya. Nanti saya share kembali. Oke, Mitra Audio, langsung mereview. Jadi ini ada 2 input dan 2 output. Kalau diperhatikan dari panel sisi depan ya, Mitra Audio, untuk bentuk ya, untuk bentuk marketnya ini seperti ini, kemasannya, packingnya, kemudian produksi dan include aksesorisnya berupa kabel untuk USB, koneksi antara soundcard menuju ke laptop ya, ini menggunakan USB. Nanti untuk video selanjutnya saya akan share juga kualitas signal yang dihasilkan menggunakan software Smart Live seperti terlihat pada layar. Ini softwarenya sudah saya siapkan di sana. Mitra Audio sudah familiar dengan software ini yang sering saya gunakan untuk pengukuran frekuensi respon dan signal audio yang saya gunakan. Baik, Mitra Audio, pertama saya akan mereview panel depan. Ya, di sini tersedia 2 input ya, 2 rotator atau potensio putar untuk mengatur level, kemudian 2 selektor line dan inset atau penggunaan mikrofon menggunakan jack Canon XLR atau menggunakan jack Akai TRS tip sleeve rain. Jadi ini koneksinya balance bisa, unbalance bisa. Ada 2 input terminal, 2 selektor, 2 potensio untuk level gain masing-masing channel, kemudian 2 selektor line dan inset. Kemudian ke sisi kanannya di sini ada indikator LED Phantom 48 volt. Apabila kita menggunakan mikrofon dengan kondenser tipenya, maka Phantom ini harus kita nyalakan. Di bawah selektor Phantom power, ini Phantom power berupa on off ya, Mitra Audio, bisa dipencet dan bisa di lepas, tekan lepas, ini push on. Jadi pada saat di push ini menjadi on, nanti lampunya nyala. Di bawahnya ada direct monitor, ini on dan off. Apabila off, maka monitor ini tidak menerima signal sehingga potential level dari monitor ini tidak menghasilkan suara di output monitor. Apabila di on kan direct monitor, maka dia langsung akan menuju ke monitor kontrol dari speaker studio. Kemudian sisi kanan ini ada headphone. Ini bisa digunakan untuk memantau atau memonitor juga langsung menggunakan headphone. Jadi kalau perbedaannya, apabila monitor ini menuju ke power control panggung atau power control pemain atau control power vokal. Jadi nanti ini bisa digunakan untuk monitor vokal bagi penyanyi, pemain atau musisi yang menggunakan recording dengan soundcard ini. Kemudian untuk headphone ini bisa digunakan menuju ke operator. Jadi ada 2 fungsi. Operator bisa menggunakan headphone, pemain, penyanyi atau musisi menggunakan monitor panggung.
khusus yang menuju pada instrumen atau vokal yang digunakan. Oke, mitra audio, nanti kita review di bagian panel belakang. Kemudian ini ada potensio atau level dari 0 sampai 100, 0 sampai 10 desibel. Ini untuk memberikan input masukan atau pendengaran pada headphone, ya mitra audio. Oke, ini saya mereview sebagai soundcard recording. Nanti untuk soundcard sebagai pengukuran saya akan bahas pada video selanjutnya. Beralih pada panel belakang. Di sini tersedia ada USB terminal yang akan menuju pada laptop atau software recording dari USB ini. Kemudian ada line output, di sini tertulis. Bentar saya fokus mitra audio supaya lebih terlihat. Ya, ini line output. Ini menuju pada power speaker monitor bagi musisi atau penyanyi, ya, atau player yang menggunakan recording atau menggunakan untuk monitor tanpa recording juga bisa, sehingga outputnya menggunakan dari panel belakang ini stereo kiri dan kanan. Apabila pada monitor panggung tersedia side fill speaker kiri dan speaker kanan, maka ini bisa dibagi untuk side fill kiri dan side fill kanan, ya mitra audio. Selanjutnya untuk koneksi, ya, kabel USB ini sudah tersedia. Saya gunakan yang include dari soundcard, ya, Focusrite ini. Jadi Focusrite itu ada beberapa macam, 1 channel, 2 channel, sampai dengan 8 channel. Ini yang 2 channel artinya 2 input dan 2 output, sehingga input 1 ini akan keluar pada output kiri, input 2 akan menghasilkan sinyal output pada output kanan, ya mitra audio. Nanti pemasangan untuk koneksi dari USB seperti terlihat. Oke, saya akan memberikan suplai menggunakan USB kepada laptop, sehingga kita bisa melihat titik fungsi atau menyala berfungsi atau tidak dari suplai yang saya pasang di USB. Oke, sebentar saya persiapkan. Ini saya masukkan, ya, kabel merah USB konektor ke terminal. Kemudian kita melihat ke panel depan. Nah, pada posisi di sini sudah masuk nyala, ya, USB. Ini indikator USB sudah nyala. Kemudian apabila kita menggunakan mikrofon kondenser, maka phantom power ini harus di push on atau dipencet supaya nyala. Nah, berarti posisi phantom power ini kondisi on, sehingga mikrofon yang digunakan sebaiknya menggunakan mikrofon kondenser, bukan mikrofon dinamik seperti yang umumnya digunakan. Khusus untuk recording, gunakanlah, akan lebih baik mikrofon kondenser, sehingga kualitas suara atau tingkat respon kepekaan dari mikrofon itu juga berbeda-beda sesuai dengan kecocokan apabila akan menggunakan recording instrumen akustik atau instrumen elektrik atau instrumen digital, maka gunakanlah mikrofon yang berbeda. Contoh, apabila kita akan merecording menggunakan untuk kendang, ya, dangdut misalnya, gunakanlah Shure SM57, koneksinya masuk pada mikrofon sini, tetapi tidak perlu memasang phantom power karena SM57 mic dinamik seperti biasa, tetapi dia kualitasnya untuk akustik di instrumen atau peralatan seperti kendang, gitar, drum, jadi sejenisnya yang tanpa menggunakan power supply, jadi alat musik yang akustik. Apabila alat musik akustik tetapi dilengkapi dengan
signal audio menggunakan suplai seperti misalnya biola dilengkapi dengan spool, maka menggunakan koneksinya dengan jack Akai ya, TRS atau TS, karena ini bisa balance atau unbalance. Kalau untuk mikrofon, baik itu mikrofon todong, tembak atau mikrofon vokal, gunakanlah jack XLR ya, mitra audio. Jadi perbedaan jack tadi juga akan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan pada saat recording. Ya, mitra audio, ini saya kira cukup. Sampai dengan posisi fungsi-fungsi dan cara pemasangannya nanti akan saya upload pada video berikutnya. Ini saya mereview untuk fungsi semua panel atau indikator atau level volume atau gain ini digunakan untuk apa. Saya kira itu pada video ini. Video selanjutnya akan saya review untuk instalasi pada software recording. Jadi saya akan menguji dulu kualitas dari soundcard ini pada video berikutnya. Saya kira cukup. Salam audio dari Anton Mitra Aga.